Halo guys, saya sebagai warga Jawa Barat sangat apresiat banget dengan program-program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat tuh konten-kontennya sangat viral, terus impact-nya juga sangat besar kepada anak-anak kecil. Itu bayangin guys, dimana anak kecil yang nggak mau makan, terus yang malas tidur, yang nggak mau tidur, yang malas belajar, dengan melihat konten seorang Kang Deddy Mulyadi aja, itu mereka langsung patuh gitu. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi dengan program pelatihan militer kepada siswa-siswi yang bandel itu sangat luar biasa. Dan saya sendiri sebagai warga Jawa Barat tuh sangat berterima kasih banget kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini benar-benar pemimpin rakyat guys, dan baru kita rasakan pemimpin yang benar-benar sangat dekat dengan rakyatnya ya Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat berbagai konten anak-anak remaja itu ya, mereka selalu menyampaikan lewat sosial medianya bahwa mereka berjalan kaki, terus bahwa mereka melakukan perpisahan reuni perpisahan sekolah itu dengan apa adanya, dengan sangat sederhana tapi sangat meriah, sangat kompak. Ini kan luar biasa guys. Bayangkan selama itu nggak ada pemimpin seperti sosok figur Kang Deddy Mulyadi yang sangat memperhatikan orang-orang miskin rakyat di sekitarnya, yang sangat memperhatikan perkembangan generasi muda. Padahal kita tahu semua bahwa bangsa ini akan jadi besar itu dari generasi selanjutnya guys. Mana ada, coba kita pernah bayangkan, saya sendiri nggak pernah ngelihat ya seorang pemimpin yang memperhatikan generasi muda guys, yang memperhatikan anak-anak SMP, anak SMA. Kebiasaan tuh kalau seorang pemimpin itu jadi gubernur sekali bergubernur, biasanya mereka duduk di ruang asli santai yang protokoler, terus semuanya itu protokoler. Coba kita lihat Kang Deddy Mulyadi guys, sejak dia jadi gubernur, dia itu jarang sekali kita melihat, kecuali waktu saat pelantikan, memakai seragam gubernur guys. Selebihnya Kang Deddy Mulyadi tuh ya bergaul dekat dengan para orang-orang di pasar, orang-orang di jalan, dengan anak-anak yang enggak, anak-anak berandal atau membongkar bangunan-bangunan yang enggak semestinya dibangun gitu. Ini kan luar biasa seperti ini. Jadi apa ya? Memang kita sebagai masyarakat tuh dari itu sosok pemimpin seperti ini guys. Makanya oke lah, hai bro, stoplah nyinyir dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kritik itu boleh ya, itu menjadikan role bagi Kang Deddy Mulyadi. Tapi udah deh ya kan, stop itu. Kenapa? Karena kita ngelihat dari sosial media itu bukan dia mau pamer-pameran. Saya yakin, karena saya sebelum beliau jadi gubernur saya sudah nonton, mau itu TikToknya, mau itu dari YouTube-nya ya kan. Dan itu konsisten bro. Dia jadi gubernur juga malah lebih bagus lagi dia kerjakan, dia lebih zat lagi, lebih taktis apa yang ada di belakang. Dan teorinya itu sangat simpel, membuat kita mengerti tentang keadaan ini, membuat kita peduli tentang kehidupan yang nyata yang kita alami saat ini gitu. Beda banget dengan orang-orang kalau misalnya pencitraan gini guys. Di saat dia sebelum jadi gubernur, ya dia sosial medianya dia bantu itu di videoin semua gitu. Begitu dia jadi gubernur, nggak kelihatan lagi itu batang hidungnya, nggak pernah lagi kita lihat dia turun ke jalan. Itu banyak banget pejabat yang seperti itu, banyak banget. Tapi saya ngeliat sosok Kang Deddy Mulyadi ini sebagai seorang pemimpin yang sangat merayat dan berhati emas. Dia selalu melakukan tuh sangat ikhlas, kelihatan guys. Dia melakukan apapun yang dia kontenin itu ya, itu kelihatan banget. Nggak ada plan gitu loh. Kadang spontanitas, dan 90% terjadi itu secara spontan gitu. Kita bisa ngelihat tuh, bisa ngelihat. Makanya ya udahlah, saya berharap juga dengan audiens kritik itu boleh. Tapi lu jangan terlalu nyinyir banget gitu loh. Nyinyirnya begini, lu juga nggak berbuat, kita juga nggak berbuat, tapi lu kritik sebuah program yang benar-benar itu impact-nya sangat positif bagi ke depan itu. Ini kan salah. Ada pejabat publik ya kan, anak kemarin sore ya, karena jadi komandan publik ya kan, terus lu mengkritik. Hai, pertanyaan gua, apa yang udah lu buat bagi bangsa dan negara ini bro ya kan? Itu udah takdirmu mungkin di sana ya kan? Atau karena lu punya kapasitas, tapi berbeda. Tapi ya udah, stop kritik seperti itu tuh, stop aja menurut gua sih. Kalau memang itu bagus, lu dukung sebenarnya, karena lu mempunyai kewenangan yang lebih besar di sana, lu dukung program-program Kang Deddy yang bagus ini gitu loh. Jangan tiba-tiba lu mengkritik, memberikan statement yang salah. Ya jujur gue bilang, ini kan akan sangat membahayakan bagi karirmu ke depan gitu loh. Ya kan, seorang publik figur misalnya mengkritik sebuah kebijakan Kang Deddy Mulyadi, karena kita tahu semua ya kan, maaf di statement itu ya kan, lu nggak cukup dengan modal ganteng doang, lu nggak cukup dengan punya uang doang. Mungkin iya saat ini lu duduk seorang jadi anggota DPR RI di situ ya kan, karena lu ganteng, lu tampan, lu punya uang, tapi nggak cukup di situ aja bro. Kali lu nggak berhenti di situ aja gitu loh. Kang Deddy itu di dunia politiknya itu udah 20 tahun, menjadi wakil bupati, terus menjadi bupati Purwakarta, ya kan, terus jadi anggota DPR RI. Jadi itu bukan kaleng-kaleng bro. Makanya gue bilang ya udah deh, bagi yang nyinyir ini mendingan lu stop ya kan. Jangan lu nyinyir tentang program Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena kita sebagai warga Jawa Barat juga itu impactnya sangat terasa di Jawa Barat sekarang bro. Coba lu mikirin, dengan dia program nggak boleh sedikit tua, itu berdampak lega bagi emak-emak kalian, bagi keluarga kita bro. Bayangin biaya studi itu melambung fantastis bro, yang manfaatnya itu nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada apa-apa bagi dia, bagi anak kita itu nggak ada apa-apa manfaatnya ya. Terus program dia bawa anak-anak nakal ke barak militer, sebenarnya kurikulum ini harus menjadikan kurikulum nasional. Kalau menurut saya harus jadikan kurikulum nasional. Kenapa? Karena satu-satunya ya kan yang bisa membuat kita disiplin itu, yaitu pendidikan militer gitu loh. Ngapain begitu banyak kurikulum tapi nggak ada manfaatnya, nggak ada impactnya kepada generasi muda ke depan. Makanya saya bilang, di program Kang Deddy ini sangat luar biasa. Dan saya tahu, Kang Deddy selalu mengambil keputusan zat, tapi tepat guna. Memang itu menandakan bahwa dia cerdas, dan dia mengetahui banget tentang persoalan yang ada di sekitarnya. Jadi problem solving dia itu sangat sederhana bro. Dia nggak pakai teori rapat-rapat, itu nggak pakai. Dia nggak pakai pembahasan itu berjam-jam. Dia bisa ngambil keputusan dalam sesaat. Kenapa? Dia udah cukup lama bergaul dengan keadaan-keadaan seperti ini gitu loh. Jadi kita ini yang cuma banyak teori, yang cuma banyak menghadiri rapat-rapat, ya kan, beradu argumen. Kan itu nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu beradu argumen gitu. Dia berprinsip apa? Ya, dia lakukan, merasakan dia terbaik, dia bisa menyelesaikan problem solving yang dialami oleh rakyat Indonesia itu dia lakukan.
apalagi dengan kapasitas gubernur. Dan itu saya bisa lihat di konten-konten dia berikutnya. Kenapa? Karena dia bilang apa? Kalau saya sebagai gubernur, saya bisa menggunakan APBD daerah itu yang gede banget, lebih efisiensi dan lebih tepat guna pada bangsa dan daerahnya. Jadi wajar-wajar aja kayak dia katakan, kalau saya jadi gubernur DKI, ya, warga DKI itu nggak perlu kerja, bisa gaji 10 bulan, 1 bulan 10 juta kan, APBD-nya itu 9 triliun. Ini kan sebuah teori yang sangat sederhana. Walaupun kalau kita pikir, wow, ternyata gede ya memang APBD DKI itu ya. Kenapa banyak program-program yang lain yang nggak perlu dipangkas aja gitu kan? Kenapa harus banyak program-program yang liwat gitu loh? Jadi bukan Kang Didi itu nggak ngerti APBD, saya yakin dia sangat mengerti anggaran bro. 10 tahun dia menjabat sebagai bupati, dia mengerti banget anggaran. Maka itu waktu dia jadi gubernur, dia panggil tuh kepala Bapeda, dia panggil tuh kepala biro keuangan, dia panggil presiden, ini anggaran ini potong. Dia pangkas di anggaran-anggarannya ada di anggaran gubernur, perjalanan daerah nggak perlu. Ya, Mbak Dinas nggak perlu. Kenapa? Kalau kita lihat mungkin kita baru tahu bahwa anggaran-anggaran itu gede banget, nggak penting gitu bro. Makanya saya sangat apresiasi dengan Kang Didi Mulyadi. Semoga beliau sehat terus dan bisa memimpin warga Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa. Dan saya yakin 2-3 tahun depan impact-nya ini akan luar biasa bagi warga Jawa Barat dan bagi anak-anak remaja di masa yang datang. Oke Kang Didi, sukses terus, see you, I love you.